Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devika Diawardani akan menjelaskan tentang memahami teknik membuat paragraf. Paragraf sendiri merupakan bagian dari wacana yang ditandai dengan jorokan pada kalimat pertama. Jorokan tersebut umumnya 5-7 digit. Tidak ada aturan khusus yang menganjurkan seberapa jauh menjoroknya. Namun, yang biasa ditemui adalah 5-7 digit. Dengan kata lain, ini hanyalah seni semata. Kalimat pertama dijorokkan untuk menandai bahwa akan ada perubahan ide pokok dari pembicaraan sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmatur Rifda akan menjelaskan tentang ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan atau ide yang dibicarakan. Ide pokok tersebut akan termuat dalam kalimat utama. Jadi, dalam setiap paragraf hanya akan ditemui satu ide pokok. Agar kita dapat memahami mengenai ide pokok dan kalimat utama, kita memperhatikan contoh ini terlebih dahulu. Air merupakan zat ciptaan Tuhan yang memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Air dapat dimanfaatkan untuk minum. Air juga dapat dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kebersihan. Selain itu, air dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian. Manfaat air yang paling mutakhir adalah bahwa air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kalimat yang dicetak tebal merupakan kalimat utama. Sementara itu, kalimat yang dicetak biasa merupakan kalimat penjelas. Kalimat yang dicetak tebal memiliki sifat paling umum, karena kalimat tersebut paling umum di antara dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalimat umum tersebut perlu diperjelas atau dijabarkan. Nah, demikian kita dapat mengenali kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjabarkan kalimat utama agar lebih mudah dipahami secara terperinci. Sementara itu, ide pokok merupakan gagasan yang menjiwai paragraf. Ide pokok itu dengan mudah akan dapat diketahui apabila kita sudah menemukan kalimat utama. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Paradia. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi memahami jenis-jenis paragraf. Yang pertama yakni paragraf reduktif. Letak kalimat utamanya biasanya di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Letak kalimat utamanya biasanya di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf reduktif sampai induktif. Letak kalimatnya biasanya di awal dan di akhir kalimat. Yang keempat, paragraf ineratif. Letak kalimat utamanya biasanya di posisi tengah paragraf. Yang kelima, paragraf campuran, yakni paragraf yang setiap kalimatnya memiliki 3 keumuman yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulifa. Saya akan menjelaskan materi tentang memahami pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf tersebut meliputi generalisasi, analogi, sebab akibat atau akibat sebab, klasifikasi, dan lain-lain. Namun demikian, pemaparan akan lebih difokuskan pada pengembangan paragraf yang paling sering digunakan dalam karangan ilmiah semata. Kamu dapat memahami pengembangan paragraf tersebut melalui penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum dan imbuhan isasi yang berarti proses. Dengan begitu, generalisasi adalah proses mengembangkan paragraf yang berusaha mengembangkan paragraf dari pola umum ke khusus atau sebaliknya. Dan contohnya yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya raya. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia melimpah ruah.
Selain itu, saat ini sektor perdagangan ikut memberi andil yang besar bagi Indonesia. Sektor pariwisata juga tidak ketinggalan. Sektor ini memberi pemasukan yang sangat besar bagi Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Putri Atika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari poin saya, yaitu poin kedua, pengembangan klasifikasi. Pengembangan klasifikasi memfokuskan pada pemilihan berdasarkan golongan tertentu. Jenis paragraf ini sering digunakan dalam klasifikasi data lapang yang bersifat deskriptif. Poin 3, pengembangan. Contoh, paragraf dengan pengembangan contoh sangat penting untuk menjabarkan hal yang masih abstrak atau belum jelas. Poin keempat, pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Paragraf dengan pengembangan kausalitas sangat populer dalam penulisan karangan ilmiah yang berobjek kajian sosial. Paragraf ini dikembangkan dari faktor-faktor yang memicu terjadinya sesuatu dan dampak yang timbul karena suatu hal tersebut. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.